Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi lapangan yang telah kami lakukan mengenai Excellent School di SD Lab School UPI. Boleh next. Nah, di sini beranggotakan 7 orang, yang diantaranya ada Vina Rahmawati, Gresel Pingku, dan saya sendiri, Indi Ramadanti, lalu Husnul Dwi Nurfalah, Rania Azahra Rasyanda, Silmi Meka Sofiana, dan Syarifatul Hidayah. Boleh next. Adapun profil sekolah yang menjadi studi lapangan kami yaitu SD Laboratorium Percontohan UPI dengan NPSN 20252973 yang beralamat di Jalan Senjaya Guru nomor 4, kode pos 40154, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan status sekolahnya swasta, jenjang pendidikan SD. Adapun narasumber yang menjadi studi lapangan kami yaitu ada Bapak Henry Irawan MPD selaku kepala sekolah. Lalu metode penelitian yang kami lakukan yaitu kualitatif deskriptif dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian sumber data yang kami dapat yaitu dari data primer dan data sekunder. Boleh next. Adapun landasan teori yang kami dapat dari buku yaitu ada 11. Yang pertama jaringan dalam masyarakat organisasi sekolah, lalu sekolah untuk masa depan, jaringan pembelajaran, yang ketiga jaringan untuk inovasi pendidikan, analisis perbandingan, yang keempat tata kelola, manajemen, dan kepemimpinan, yang kelima strategi promosi sekolah inovatif, yang keenam, regulasi dan reformasi sistem pendidikan Hungaria. Yang ketujuh, rekonseptualisasi edukasi publik menurut Inggris. Lalu yang kedelapan, perubahan sekolah terbaru dan berwawasan ke depan di Belanda. Yang kesembilan, sekolah untuk masa depan, prinsip dan arah kebijakan. Yang kesepuluh, memahami jejaring untuk inovasi dalam kebijakan dan praktik. Lalu yang terakhir, manajemen, pembelajaran sekolah, dan sistem. Boleh next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu jaringan dalam masyarakat, organisasi, dan sekolah. Nah, di sini tuh jaringan mengacu pada pembentukan dan penggunaan sistematis, yaitu manajemen, tautan internal dan eksternal mengenai komunikasi, interaksi, dan koordinasi antara orang, tim, atau organisasi untuk meningkatkan kinerja. Lalu jaringan tersebut terdiri atas komunikasi praktik, organisasi jaringan, dan komunikasi virtual. Lalu karakteristik jaringan mencakup yang pertama hubungan jaringan dibangun oleh pelayanan pendidikan dan pengguna pendidikan, lalu interaktif, yang ketiga tingkat manajemen diri dalam jaringan, lalu yang keempat berbagi tujuan bersama, dan yang kelima dinamis. Boleh next. Nah, lalu di bab 2 mengenai sekolah untuk masa depan dalam jaringan pembelajaran, yaitu menekankan pada gagasan komunitas sebagai elemen bersama dan prinsip hubungan antara lembaga, lalu relevansi jaringan untuk sekolah di abad 21 itu diantaranya mendidik kaum muda untuk masyarakat berjejaring, lalu mendidik pekerja yang fleksibel dan berjejaring untuk tempat kerja yang berubah, lalu menciptakan lingkungan belajar yang optimal melalui tim dan jaringan. Yang keempat, jaringan pembelajaran di luar sekolah, lalu jaringan global. Boleh next. Lalu di bab 3 mengenai jaringan untuk inovasi pendidikan dalam analisis perbandingan. Nah, yang pertama itu jaringan pendidikan dengan berbagai ukuran dan jenis telah dibangun di tingkat regional, nasional, dan internasional dan dapat bersifat horizontal atau vertikal. Nah, fungsi jaringan jika dilihat dari 4 dimensi mencakup fungsi politik,
fungsi informasi, fungsi psikologis, dan fungsi keterampilan. Lalu skema pelatihan memberikan kesempatan untuk belajar dari dan bekerja dengan ahli pengembangan sekolah yang berpengaruh dan untuk bertukar praktik inovatif dengan rekan-rekan dari sekolah lain. Lalu yang terakhir, jaringan pendidikan dapat membuat praktik terbaik yang dihasilkan oleh anggotanya tersedia untuk umum. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4. Nah, di bab 4 ini mengusung materi mengenai tata kelola, manajemen, serta kepemimpinan. Nah, pada poin tata kelola ini terdapat 4 pembahasan yang paling utama. Yang pertama itu, pada penerapan tata kelola terdapat 4 model gitu dalam penerapannya dalam pendidikan. Nah, 4 model itu meliputi pasar kompetitif atau CM, pemberdayaan sekolah atau SE, pemberdayaan lokal atau LE, serta yang terakhir model tata kelola kontrol kualitas atau QC. Nah, yang kedua itu ternyata penerapan model tata kelola yang sebelumnya dijelaskan itu menyiratkan peran-peran yang berbeda gitu terhadap kepemimpinan di sekolah. Lalu yang ketiga, pada penerapan tata kelola ini terdapat 3 model pengambilan keputusan yang diidentifikasikan oleh 14 sistem sekolah nasional yang mencakup otonomi penuh. Keputusan yang dibuat setelah berkonsultasi dengan otoritas lain di tingkat yang bersebelahan dan yang dibuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh otoritas lain. Lalu yang terakhir, pada penerapan tata kelola itu terdapat akuntabilitas yang terdiri atas akuntabilitas kontrak dan akuntabilitas responsif. Next. Nah, selanjutnya adapun penerapan dari manajemen dan kepemimpinan. Pada penerapan ini dilakukannya berbagai reformasi di sekolah yang ternyata memiliki atau membutuhkan basis bukti atau bisa dikatakan juga membutuhkan kontribusi secara penuh dari tindakan kepemimpinan serta pembelajaran organisasi dan hasil siswa atau LOLSO. Nah, ternyata pada konseptualisasi reformasi sekolah sering terjadi berbagai kegagalan gitu, terutama pada ranah resistensi budaya dari dalam sekolahnya masing-masing. Nah, untuk menghalau kegagalan tersebut, perlu dilakukannya peranan kepemimpinan serta pembelajaran organisasi. Nah, di sini khususnya kepemimpinan pasti identik dengan kepala sekolah gitu. Di sini kepala sekolah itu melakukan transformasional yang difokuskan dalam 4 kegiatan. Yang pertama itu meraih dukungan individu, lalu membangun budaya, menentukan visi dan tujuan, meningkatkan ekspektasi kerja, lalu yang kelima stimulasi intelektual. Next. Nah, pada bab selanjutnya adapun bab 5. Pada bab 5 ini mengusung materi mengenai strategi promosi sekolah inovatif di Portugis. Nah, di Portugis itu sendiri, sekolah inovatif merupakan sekolah yang melakukan pembaharuan secara terus-menerus gitu, di mana salah satunya adalah dengan membuat berbagai program unggulan untuk meningkatkan proses pembelajaran, merombak dan mengembangkan kurikulum pusat secara mandiri, menjalin interaksi dengan masyarakat, serta memegang wewenang pemilihan dewan direksi atau pemimpin sekolah secara mandiri serta yang lain-lainnya. Nah, agar penerapan sekolah inovatif ini dilakukan di berbagai sekolah gitu ya, secara merata, maka pemerintah pun melakukan berbagai strategi promosi penerapan sekolah inovatif ini. Nah, yang pertama itu adanya kegiatan penyebarluasan berbagai konsep pengenalan atau mengkomunikasikan terkait definisi, tujuan, proses dan hasil yang akan diperoleh gitu nantinya ketika sekolah inovatif ini benar-benar diterapkan di semua sekolah. Lalu yang kedua itu
melakukan pembentukan forum yang mengangkat isu-isu tentang sekolah inovatif untuk mendukung guru dalam proses peningkatan, mempertahankan dan menyebarluaskan praktik inovatif mereka gitu. Lalu yang ketiga, dilakukannya promosi jaringan sekolah. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk merangsang pengembangan dan transfer praktik sekolah inovatif yang baik. Dari sekolah yang sudah berhasil, nantinya diharapkan di sekolah itu yang lain juga dapat diterapkan gitu. Nah, lalu yang terakhir, melakukan mediasi untuk memastikan sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk penerapan program sekolah inovatif ini cukup gitu untuk melaksanakan programnya secara sukses. Next. Nah, selanjutnya adapun landasan teori dari 6 yang mengusung tentang regulasi dan reformasi sistem pendidikan di Hungaria. Nah, secara sederhana, reformasi itu merupakan suatu upaya perbaikan pada bidang pendidikan gitu. Lalu regulasi dapat dikatakan sebagai peraturan atau keputusan terkait pendidikan. Nah, di Hungaria sendiri terdapat beberapa tindakan reformasi dan regulasi yang menghasilkan dua keputusan untuk dilakukannya perubahan dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu diadakannya sistem desentralisasi gitu, di mana pada sistem tersebut sekolah-sekolah diarahkan untuk mampu membuat berbagai keputusannya sendiri gitu dalam hal pengembangan program, pengembangan hal-hal apapun itu diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Lalu yang kedua, sekolah diarahkan untuk menjalankan sistem manajemen sekolahnya sendiri sebagai bentuk tindakan pengelolaan sekolah secara mandiri atau otonom. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengenai bab 7, mengenai rekonseptualisasi edukasi publik menurut Inggris. Jadi ada beberapa poin yang kami dapatkan dari bab ini, intinya untuk menjadikan sekolah excellent gitu ya. Yang pertama, pemerintah harus membuat sekolah tersebut mencapai standar tinggi secara universal. Jadi standar sekolah itu tidak hanya ditetapkan di beberapa sekolah aja, tetapi harus secara universal. Kemudian yang kedua, mempersempit kesenjangan pencapaian. Yang ketiga, membuka kunci individualisasi. Maksudnya dari membuka kunci individualisasi ini, sekolah harus memperhatikan karakteristik dari masing-masing individunya gitu di sekolah tersebut. Jadi tidak hanya memikirkan beberapa karakteristik beberapa anak saja, tetapi yang lainnya terbengkalai gitu, sehingga minat dan bakat tidak tersalurkan. Kemudian mempromosikan pendidikan berkarakter. Selanjutnya, ya bab 8 materi mengenai perubahan sekolah terbaru dan berwawasan ke depan menurut negara Belanda. Yang pertama, perlu menciptakan lembaga pendidikan yang kuat namun fleksibel serta didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat. Jadi sekolah ini dalam penerapannya tidak boleh saklek gitu, tapi harus fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tentunya harus bekerja sama ya dengan pemerintah dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua, sekolah bebas menentukan arah karena memiliki otonomi tersendiri baik dalam hal menentukan sumber daya, mendengarkan pendapat, dan hal lainnya. Jadi dalam hal ini sekolah ini harus memperhatikan atau mendengarkan aspirasi dari luar, aspirasi dari orang tua murid, dari masyarakat maupun lingkungan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, peran yang harus diberikan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Jadi tentunya dalam perubahan sekolah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih terbaru dan berwawasan, lalu adanya dukungan dari pemerintah, seperti itu. Selanjutnya, untuk bab 9 mengenai sekolah untuk masa depan, prinsip dan arah kebijakan. Yang pertama, orientasi kebijakan pendidikan di masa mendatang perlu disandingkan dengan ambisi tinggi organisasi, sekolah sebagai agen demokrasi, sumber daya yang berkualitas, kemitraan atau relasi, pembelajaran, guru, dan kepemimpinan. Kemudian TIK juga harus sebagai alat pembelajaran dan pengembangan yang utama atau yang memadai gitu. Jadi intinya dalam sekolah yang mengarah ke lebih baik atau ke masa depan, perlu adanya kombinasi antara aspek-aspek terkait yang telah saya sebutkan tadi.
Kemudian memberikan inovasi-inovasi, di antaranya evaluasi. Nah, seperti itu kurang lebih dari bab 9 yang dapat kami pahami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Syarifah. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 10, di mana bab ini membahas mengenai memahami jejaring untuk inovasi dalam kebijakan dan praktik. Nah, di mana jejaring dari sudut pandang pendidikan ini tuh membantu penyebaran informasi, praktik belajar mengajar berkualitas, meningkatkan pengembangan profesional guru, mendukung peningkatan kapasitas di sekolah, menengahi antara struktur terpusat dan desentralisasi, dan membantu proses restrukturisasi dan pembudayaan kembali organisasi dan sistem pendidikan. Nah, adapun manfaatnya ini tuh membangun jejaring yang diungkapkan oleh seminar ini tuh berupa mengurangi peluang tidak dikenalnya sekolah, pengembangan profesional kolaboratif, pertukaran solusi, dan menyelesaikan permasalahan bersama, pertukaran praktik dan keahlian, mewadahi pengetahuan antara satu dengan yang lain, serta peluang untuk memasukkan fasilitasi eksternal. Nah, kondisi apa saja sih yang diperoleh untuk mendapatkan jejaring efektif ini? Nah, apa aja ya? Jadi, pertama ini ada konsistensi nilai dan fokus, kejelasan struktur, penciptaan pengetahuan, hadiah yang terkait dengan pembelajaran, kepemimpinan dan pemberdayaan yang tersebar, dan sumber daya memadai. Nah, adapun kunci-kunci ini tuh terbagi dalam semacam segitiga gitu, ada pengelompokannya. Nah, yang pertama itu, yang paling penting adalah guru, kepala sekolah yang inovatif dan sekolahnya sebagai stakeholder utama. Nah, lalu yang kedua ini, stakeholder kedua itu yang tumbang tindih dengan pertama itu adalah inisiator. Lalu tingkatan yang ketiga ini mengelola jaringan kelompok pengarahnya. Lalu yang keempat itu ada konsultan atau pelatih. Nah, yang kelima ini tingkatannya terdiri atas evaluator dan peneliti. Lalu stakeholder yang paling akhir itu adalah pembuat kebijakan tersendiri kayak gitu. Boleh di next. Nah, kemudian ada bab 11 ya. Nah, jadi bab 11 ini tuh membahas mengenai manajemen pembelajaran sekolah dan sistem. Nah, di mana ada 3 indikator yang dimuat. Yang pertama ini menciptakan dan mendukung lingkungan pembelajaran bermutu. Nah, pentingnya memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan memberikan perhatian yang cukup untuk mengelola lingkungan belajar yang menyeratkan jenis hubungan baru antara siswa, guru, dan manajer. Nah, lalu pembelajaran organisasi atau pemanjuran guru kolektif adalah variabel intervensi penting antara kepemimpinan dan lalu yang pengelolaan sekolah dalam kompleksitas dan perubahan ini dalam mengimplementasikan pendekatan sistematis itu melalui tahapan mengidentifikasi tujuan, menganalisis kebutuhan, dan secara terbuka mengawasi progresivitas proses belajar mengajar membutuhkan upaya yang sangat sadar oleh manajer sekolah. Nah, politik dan implementasi kebijakan proses pendidikan ini tuh tidak selalu dibentuk dengan mudah, sebab upaya untuk berkembang karena organisasi diliputi oleh banyak tantangan atau tuntutan eksternal dan tekanan sehari-hari. Nah, dengan demikian, dalam menanggulangi perbaikan dan menciptakan perubahan sekaligus mengelola sekolah perlu memperhatikan akuntabilitas, inovasi, dan reformasi tata sekolah sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih rutenya? Nah, sikap yang lebih toleran terhadap eksperimen jangka pendek dan karenanya kemungkinan kegagalan dapat membantu, tetapi pada tingkat politik hal ini sulit dicapai. Terlepas dari perlawanan politik terhadap perubahan radikal, skala dan kompleksitas usaha pendidikan dalam praktiknya membatasi kecepatan di mana perubahan tersebut dapat dilakukan. Nah, lalu siapa sih yang mampu mengikuti alur perjalanan sekolah? Yaitu orang yang mampu membuat sistem kompleks bekerja, mampu mendengarkan, bernegosiasi, dan mengarahkan sambil tetap memperhatikan tujuan dan nilai fundamental organisasi. Sekian dari penjelasan konsep yang akan diulas lebih lanjut oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Halo. Iya, terdengar. Baik. Saya lanjut ya ke analisis hasil studi lapangan berdasarkan landasan teori dan wawancara. Boleh dilanjut?
Baik, di sini ada implementasi MBS untuk menciptakan sekolah excellent dan inovatif di SD Lab School UPI. MBS atau manajemen berbasis sekolah itu pada dasarnya merupakan manajemen yang memberikan kontrol penuh atau kendali penuh kepada para stakeholders ya, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan wali murid gitu, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Nah, SD Lab School UPI ini merupakan sekolah di bawah naungan UPI yang menggunakan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis IT dalam pengelolaan sekolahnya sendiri, sehingga bisa memberikan peluang terhadap guru, memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah serta stakeholders yang lain dalam mengelola satuan pendidikan persekolahan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap positif dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas proses dan keluaran pendidikan. Boleh dilanjut? Baik, setelah ini ada indikator keberhasilan MBS menurut Wahyudi tahun 2010. Yang pertama itu adalah orientasi ke arah efektivitas, terus yang kedua ada kepemimpinan sekolah yang efektif, dan ketiga ada pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara berdaya guna, dan yang selanjutnya adalah sekolah memiliki budaya mutu dan kemandirian. Selanjutnya ada partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi, dan ketransparan serta responsif terhadap kebutuhan. Dan selanjutnya ada sekolah mempunyai akuntabilitas dan serta warga sekolah merasakan kepuasan terhadap manajemen yang sudah dilakukan oleh sekolah. Boleh dilanjut? Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya terkait pemanfaatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh SD Lab School UP ini terkait pengimplementasian MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, pemanfaatannya sendiri di sini yang pertama yaitu melakukan kerjasama dengan wali murid untuk memberikan penyuluhan parenting atau pola asuh yang baik terhadap anak. Terus kemudian yang kedua, pemanfaatannya itu melakukan kerjasama dengan wali murid untuk memberikan sosialisasi terkait kesehatan. Terus kemudian yang ketiga, mengadakan program pengembangan bahasa Inggris lewat kelas bilingual. Jadi di SD Lab School ini terdapat kelas bilingual, yaitu di dalamnya penyampaian materi yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Terus juga mewadahi guru melalui IHT atau in-house training. Terus kemudian memberikan dana atau bantuan lainnya kepada guru untuk mengikuti berbagai program pengembangan profesional yang berada di lingkungan eksternal atau lingkungan luar sekolah. Dan pemanfaatan yang terakhir ini yaitu memberikan fasilitas kepada murid-murid yang berpartisipasi dalam berbagai lomba gitu yang diadakan di luar kota. Boleh di next. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan gitu, terdapat analisis SWOT dari SD Lab School UP itu tersendiri ya. Yang pertama ini ada strength atau kekuatannya. Di sini SD Lab School UP ini menjalin hubungan yang baik gitu dengan berbagai pihak, baik pihak eksternal ataupun internal gitu. Artinya memiliki banyak kerjasama, entah itu dengan pihak wali murid ataupun dengan pihak eksternal lain yang sekiranya memang memberikan benefit seperti itu. Terus yang kedua kekuatannya atau strength-nya yaitu pengembangan profesional terhadap guru. Seperti tadi yang sudah disebutkan di sebelumnya, ada in-house training dan juga diberikan fasilitas berupa dana dan bantuan terhadap para guru untuk melakukan pelatihan di luar sekolah gitu, sehingga profesionalitas guru itu meningkat seperti itu. Terus yang ketiga itu menggunakan model tata kelola manajemen berbasis sekolah dan juga manajemen berbasis IT. Artinya sekolah sudah memiliki otoritas tersendiri gitu dalam pengambilan keputusan dengan adanya MBS, dan juga pengelolaannya sudah menggunakan IT. Ya, sudah modern. Terus kemudian di sini ada kelemahannya, di antaranya itu kondisi pandemi yang menjadikan kegiatan sulit dilaksanakan secara offline, yaitu dengan adanya pandemi di 2 tahun terakhir ini, jadi cukup menyulitkan pihak sekolah gitu dalam mengelola kegiatannya. Terus yang kedua dari kelemahannya yaitu
kendala yang ditemui dalam manajemen berbasis IT terkait dengan Wi-Fi. Jadi dalam mengelolanya itu kan sudah berbasis IT, namun memang terdapat kendala yang sering ditemui, yaitu memang gangguan jaringan dari Wi-Fi-nya itu sendiri, sehingga proses kegiatannya terhambat. Kemudian di sini ada opportunities atau kesempatannya atau peluang. Peluang yang dimilikinya itu banyaknya hubungan kerjasama yang dijalin memberi kesempatan untuk ekspansi kembali hubungan kerjasama dengan pihak eksternal yang lainnya gitu dalam rangka meningkatkan kebutuhan sekolah. Terus peluang yang kedua yaitu melakukan inovasi dalam proses kegiatan pembelajaran dengan adanya guru dan tenaga pendidik yang profesional tadi yang dihasilkan dari hasil pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan. Terus kemudian ada threat atau ancaman yang sekiranya bisa mengancam SD Lab School UPI ini, yaitu perubahan zaman dan teknologi menuntut adanya terus inovasi dalam manajemen sekolah. Terus yang kedua, kondisi pandemi yang fluktuatif, artinya memang tidak bisa diprediksi, sehingga harus memberikan tindakan antisipasi dari SD Lab School UPI itu sendiri. Boleh di next. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai analisis alternatif pemecahan masalah. Nah, berdasarkan analisis SWOT mengenai penerapan Excellent School di SD Lab School UPI, terdapat beberapa peluang bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kebutuhan sekolah, baik dengan melakukan hubungan kerjasama maupun melakukan inovasi dalam proses kegiatan pembelajaran, dengan dukungan guru dan tenaga pendidik profesional. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan sekolah dalam memberikan pelayanan kepada siswanya. Nah, adapun yang menjadi kendalanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pandemi menjadikan kegiatan sulit dilaksanakan secara offline. Lalu, kendala yang ditemui dalam manajemen berbasis IT terkait dengan Wi-Fi dari UPI yang bermasalah. Nah, untuk mengatasi hal di atas tentu perlu adanya musyawarah atau rapat dan juga perencanaan yang baik dengan tujuan menghilangkan atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Nah, berikut beberapa alternatif solusi dari pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, terkait dengan kendala kondisi pandemi menjadikan kegiatan sulit dilaksanakan secara offline. Nah, berdasarkan informasi yang didapat selama pandemi, proses kegiatan pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting. Nah, namun untuk mata pelajaran terkait bidang olahraga, pembelajaran melalui Zoom meeting kurang efektif dilakukan karena materi olahraga merupakan kegiatan praktik atau dalam proses pembelajarannya harus secara langsung diperagakan. Sehingga dalam hal ini sekolah masih mencari solusinya. Nah, mengenai kebijakan pemerintah yang sudah memperbolehkan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, walaupun hanya dengan kapasitas 50% dari jumlah siswa, maka sekolah dapat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran mata pelajaran olahraga secara tatap muka dengan dibagi 2 kelompok, di mana kelompok 1 akan mendapat bagian di pagi hari, nah adapun kelompok 2 di jam selanjutnya setelah kelompok 1 itu selesai. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas berupa melakukan praktik olahraga yang sudah dipelajari, lalu divideo dan dikirim kepada guru. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran olahraga. Selain itu, guru juga dituntut aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Nah, siswa juga perlu untuk selalu diberi motivasi agar selalu semangat dalam belajar dan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom meeting. Media dan alat pembelajaran juga perlu dikembangkan kembali. Nah, guru dapat menggunakan PowerPoint yang menarik untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau menggunakan video yang menarik mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran selama pandemi, nah pihak sekolah juga harus dapat memastikan bahwa guru memiliki akses internet yang baik dan dapat menggunakan teknologi yang ada. Selain itu, sekolah juga harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan belajarnya, sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran selama pandemi dengan baik. Lalu untuk analisis alternatif dalam kendala yang kedua,
di mana kendala yang ditemui dalam berbasis manajemen berbasis IT terkait dengan WiFi dari UPI yang bermasalah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, terdapat kendala bahwa adanya kendala yang terjadi dalam pengelolaan berbasis IT di SD Laboratorium UPI. Nah, kendala ini terjadi karena adanya gangguan jaringan WiFi dari UPI. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses kegiatan pengelolaan yang sedang dilakukan di sekolah. Nah, karena pada dasarnya dalam pengelolaan berbasis IT, baik dalam mengolah data administrasi, keuangan, proses kegiatan belajar mengajar, dan banyak kegiatan lainnya membutuhkan jaringan internet yang memadai, sehingga segala bentuk pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya suatu tindak lanjut untuk menyikapi permasalahan di atas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kendala atau hambatan dalam proses pengelolaan berbasis IT, yang salah satunya adalah melakukan pemeliharaan rutin terhadap perangkat penyedia jaringan WiFi, baik perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, dengan adanya pengecekan rutin akan meminimalisir terjadinya gangguan dikarenakan segala bentuk potensi yang akan menjadi penyebab gangguan akan terdeteksi pada saat pengecekan rutin dilakukan. Nah, apabila jika perangkat sudah tidak mendukung, nah alangkah baiknya mengganti dengan perangkat yang baru, karena mengadakan sarana dan prasarana yang memadai sudah menjadi kewajiban bagi sekolah, dan itu tercantum dalam satu standar nasional pendidikan, yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, sekolah SD Lab School dalam mengelola sekolah memiliki dua model tata kelola, yaitu manajemen berbasis sekolah dan juga manajemen berbasis IT. Nah, dalam menciptakan sekolah yang excellent dan inovatif. Pemilihan dan penerapan kedua model tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan pelayanan yang maksimal kepada murid dan para stakeholder yang merujuk kepada peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Nah, di SD Lab School sendiri dirasa sudah menerapkan MBS dengan baik untuk menciptakan sekolah excellent dan inovatif sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu yang pertama membuat berbagai program pengembangan mutu sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga pendidiknya. Lalu yang kedua, adanya strategi komunikasi yang baik untuk membangun kerjasama antar berbagai pihak. Sekian laporan hasil studi lapangan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.